Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas materi, di mana materi yang akan kita bahas merupakan bab ke-13 dari muatan pelajaran PLBJ. Seperti yang kita lihat di gambar, maka materi yang akan kita bahas adalah ciri-ciri lingkungan sehat. Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 2 SD. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama mampu mengenal ciri-ciri lingkungan sehat, kemudian yang kedua mampu menceritakan ciri-ciri lingkungan sehat, dan yang terakhir ketiga mampu menjelaskan cara memelihara lingkungan sehat. Tiga hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk disimak dan diperhatikan dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang sedang dijelaskan. Mengenal lingkungan sehat. Nah, coba kita amati ya gambarnya. Di sini ada sebuah rumah dan beberapa rumah di sampingnya dan di belakangnya, dan terdapat lingkungan yang bersih. Selokan airnya bersih. Kemudian ada tanaman pohon yang rindang. Dayu, Edo, Siti, dan Udin tinggal di perumahan yang sama. Mereka semua bersahabat. Setelah pulang sekolah, mereka bermain di luar rumah. Mereka ke taman. Mereka bermain di taman yang bersih dan indah. Pohon-pohon tumbuh subur dan udaranya segar. Nah, ini tamannya ya, bisa kita lihat. Di taman banyak tersedia tempat sampah. Semua tempat sampah tertutup dan rapi. Edo dan Udin bermain bola di taman. Bola meluncur ke saluran air. Saluran air yang ada di taman lancar. Bola jadi hanyut menjauh dari taman. Edo dan Udin mengejar bola. Jadi ini mereka ya. Di gambar Edo, Dayu, Siti, dan Udin. Dan terdapat tempat sampah seperti yang ada di bacaan. Lalu ketika asik-asik bermain bola, nah ternyata bolanya meluncur ke selokan air. Nah, kebetulan selokan airnya bersih. Karena dia bersih, lancar airnya, maka bola jadi terbawa hanyut ke dalam saluran air. Ciri-ciri lingkungan sehat. Yang pertama adalah udara bersih. Udara bersih tidak berdebu dan tidak berbau. Menghirup udara bersih membuat badan menjadi segar. Untuk mendapat udara bersih, rumah harus memiliki syarat. Rumah sehat harus memiliki pintu, jendela, dan lubang angin atau ventilasi yang cukup. Hal itu dimaksudkan agar pertukaran udara dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini contohnya ya, ada gambarnya, di mana sebuah rumah sehat itu harus memiliki ventilasi seperti ini. 2. Air bersih. Setiap hari kita menggunakan air. Air kita gunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Dengan demikian, air sangat penting bagi kita. Air yang kita perlukan adalah air bersih. Air bersih dapat diketahui dari warna dan baunya. Nah, ini kebutuhan air yang sangat penting ya, baik untuk mencuci. Di sini contohnya mencuci piring atau menggunakannya untuk mandi. 3. Ada tempat sampah. Lingkungan sehat ya, cirinya. Dengan adanya tempat sampah, sampah jadi tidak berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi kalau tempat sampahnya tersedia pada setiap rumah atau pojok-pojok tertentu, maka kita tidak akan melihat sampah yang berserakan. 4. Saluran air bersih dan lancar. Lingkungan sehat terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran air akan mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Seperti yang tadi ya digambar di sebuah taman, airnya mengalir dengan lancar sehingga bola ikut hanyut dalam salurannya. 5. Ada tumbuhan hijau. Nah, ini contohnya ya, ada gambarnya tumbuhan hijau. Lingkungan sehat terdapat berbagai tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau terpelihara dan tertata rapi.
Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Jadi kalau ada tumbuhan, selain memperindah, dapat menyejukkan udara yang ada di sekitarnya. Inilah 5 hal ciri-ciri yang dapat dikatakan lingkungan yang sehat. Menceritakan ciri-ciri lingkungan sehat. Pagi ini Danu menyiram tanaman di depan rumah. Ibu bangga kepada Danu. Dan ini gambarnya ya, dari cerita tadi. Danu sedang menyiram tanaman. Kemudian ada sebuah percakapan. Seorang ibu yang menanyakan anaknya, apa manfaat dari tanaman Danu? Kemudian Danu menjawabnya, agar lingkungan menjadi sehat dan segar, Bu. Caranya dengan cara menyiram tanaman dengan teratur pagi dan sore. Jadi fungsinya jelas ya, agar tanaman menjadi tumbuh subur ketika disiram dan lingkungan menjadi sehat dan segar dengan adanya tanaman. Cara menjaga lingkungan sehat. Kesehatan merupakan dambaan setiap orang. Banyak orang melakukan kegiatan untuk menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dilakukan agar lingkungan kita sehat. 1. Dengan cara menanam tanaman. Lingkungan sehat dapat dilakukan dengan menanam pohon. Menanam pohon memiliki banyak manfaat. Nah, ini ada gambarnya sebelah kanan ya. Seorang anak laki-laki dan temannya perempuan yang sedang menanam sebuah pohon di taman. Sehingga berharap tumbuhannya nanti akan tumbuh besar dan dapat menyegarkan daerah di sekitarnya. Manfaat pohon antara lain merindangkan lingkungan, membuat udara bersih dan sehat, mempercantik lingkungan. Nah, ini 3 hal dari manfaat yang dapat kita rasakan dari pohon yang kita tanam atau pohon yang sudah ada. 2. Membersihkan saluran air. Nah, gambarnya jelas ya. Seorang bapak yang sedang membersihkan selokan air yang ada di depan rumahnya. Saluran air harus dibersihkan agar air dapat mengalir. Air menggenang dapat menjadi sarang penyakit. Contohnya adalah malaria dan demam berdarah. Malaria dapat menyebar melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles bertelur pada air yang mengenang, terutama genangan air kotor. Sedangkan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, bertelur pada penampungan air yang bersih. Jadi mudah-mudahan kita terhindar nih dari 2 penyakit ini, baik demam berdarah atau malaria. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersih-bersih lingkungan sekitar rumah kita, baik saluran airnya maupun ada air yang menggenang di sekitar rumah kita. Kemudian yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Barang yang tidak diperlukan disebut dengan sampah. Oleh karena itu, sampah harus dibuang. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan bau dan menyumbat aliran air. Akibatnya, sampah dapat menjadi sarang bibit penyakit dan menjadi penyebab banjir jika hujan. Untuk mengatasinya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sesuai dengan gambar ya dicontohkan, sampah rumah tangga yang kita miliki maka buanglah di tempat sampah yang telah disediakan atau terdapat di pojok-pojok lingkungan rumah kita, sehingga dapat ya terkumpul dengan baik, tidak berserakan sampah yang ada. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian kamu menemukan soal latihan berikut seperti yang kita lihat saat ini, cobalah jawab soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat, di mana soal ini diperoleh dari pembahasan yang sedang kita bahas pada materi ini. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Semoga berhasil, semoga dapat menjawabnya dengan jawaban yang benar. Selamat mengerjakan.
Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan kamu menyaksikan video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.